Tuhan ya semuanya sehat-sehat. Anak-anak, hari ini kita mau ibadah online. Bisa Diani, Bisnita, Pak Clement, dan Pak Fili sudah siap untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Biarlah kasih dari surga selalu mengalir di hati kita semua, membuat damai di hati kita. Yuk kita nyanyikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada kami semua. Tuhan Yesus, kami masih diberi kesehatan, kami masih bisa belajar, kami masih bisa beribadah online. Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan kami bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami Tuhan sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kalian sudah mulai merasakan lelah sekali pelajaran PJJ atau lelah bosan di rumah. Nah, untuk kalian biar nambah semangat, namun dengan satu lagu pujian ini nih, kalau PJJ aja nggak boleh lelah, apalagi kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi kita semua harus semangat, oke? Anak-anak harus ikutin ya gerakan Bismi sama Pak Clement biar kalian lebih semangat lagi. Bekerja
pada teman-teman, pada siapapun juga. Yuk kita menyanyikan lagu seperti anak kecil dalam 5 roti dan 2 ikan. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian, pikiran kalian, dan semua penuh konsen untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian berikutnya yaitu firman-Mu Tuhan. Hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat
Maaf ya. Tuh, ada satu lagi tuh di situ. Mana? Itu di piring. Gak kelihatan mana? Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami pada hari ini Bapa sudah menaikkan puji-pujian, sudah menaikkan lagu penyembahan Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan yang terbaik Bapa. Kami percaya juga Tuhan, hal yang baik juga akan terjadi pada kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan agar tetap fokus, agar tetap konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Agar apa yang Tuhan sampaikan hari ini kami bisa lakukan Tuhan. Agar apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami bisa melakukannya Bapa sebisa yang kami bisa Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berbicaralah buat kami semua Tuhan, memberkati buat Miss Novi yang hari ini akan membagikan renungan. Mari Tuhan, apa yang diucapkan oleh Miss Novi itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, kita bertemu lagi ya untuk firman Tuhan hari ini. Tadi kamu sudah dengar nih tentang yang disinggung di lagu, di drama, murah hati. Anak-anak tahu nggak apa arti murah hati? Tadi Miss Novi sempat baca ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Murah hati itu suka memberi, suka menolong, baik hati, dan tidak pelit. Sedangkan antonimnya, lawan katanya, pelit, kikir, dan tidak suka memberi. Nah anak-anak, hari ini judul renungan kita ya tadi murah hati ya. Murah hati dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah di sini kamu sudah tahu ceritanya. Mungkin kamu pernah dengar di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu cerita, atau bahkan saat kebaktian kita di sekolah. Pasti kamu sudah tahu kan ceritanya, Miss Novi percaya. Nah, ini inti ceritanya pada saat Yesus mengajar, pada saat Tuhan Yesus selesai memberikan mujizat, menyembuhkan orang, Tuhan Yesus merasa kasihan nih anak-anak. Aduh, sudah 5.000 orang yang datang, pasti mereka lapar. Ya, karena situasinya sudah tengah hari, waktunya makan siang. Nah, akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus menemukan, Tuhan, ini ada seorang anak kecil yang mau memberi bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Memberi bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Nah anak-anak, 5 roti saat itu yang dibawa anak kecil itu sama dengan 5 ketul, 5 jelai. Itu hanya sekali makan. Ya, gimana sih bekal anak kecil ya? Pasti mamanya memberi bekalnya itu secukupnya ya, buat anak itu ya, secukupnya. Dan tentu pasti harganya menurut Miss Novi itu murah ya. Murah sekali makan, tapi anak itu mau gitu memberi ya, murah hati, mau memberi. Dia kasih, Om, ini saya punya 5 roti 2 ikan bekas saya dari mama dari rumah, mana tahu bisa untuk memberi makan. Bayangkan, tidak ada di pikiran anak kecil ini mau memberi makan 5.000 orang.
Bayangkan anak-anak ya, dia rela, dia ikhlas, ya, dia tidak hitung-hitungan. Nanti kalau bekal saya dibagi-bagi, saya nggak makan dong, ya. Tapi anak kecil itu memberikan ya kepada Tuhan Yesus. Dan apapun yang diberikan kepada Tuhan Yesus, percayalah anak-anak, Tuhan akan pakai menjadi mujizat. Buktinya Tuhan bisa memberikan 5.000 orang makan, bahkan sisanya tadi di lagu dikatakan sisanya ada 12 bakul ya. Nah anak-anak, di tangan Tuhan itu hal yang kecil bisa menjadi besar. Anak itu memberi dengan murah hatinya, maka terjadi mujizat. Anak itu merelakan apa yang dimilikinya akan dibagi-bagi kepada orang lain. Dan Tuhan menjadikan hal kecil itu sekali lagi menjadi mujizat. Coba kalau anak itu tidak memberikan apa yang menjadi bekal dia, maka tidak akan terjadi mujizat. Ya anak-anak, kenapa kita harus belajar murah hati? Kenapa ya kita harus belajar memberi? Karena satu hal yang harus kita tahu semua, memberi itu indah anak-anak. Karena apa juga? Karena Tuhan kita itu, karena Bapa kita itu adalah Bapa yang murah hati. Nah, untuk hari ini, mulai hari ini, Miss Novi juga, anak-anak juga, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang murah hati, untuk menjadi anak yang murah hati. Dalam cerita yang tadi dikatakan bukan orang dewasa, anak kecil seperti kamu anak-anak. Jadi sekecil apapun yang akan kita beri, pasti ya Miss Novi yakin pasti akan bermanfaat ya. Nah, jangan merasa, Miss, saya kan masih kecil, saya bisa kasih apa ya buat orang lain? Saya bisa bantu apa ya buat orang lain? Nah, hari ini kita belajar ya. Kita belajar harus selalu murah hati ya. Kita bisa memberi dengan apa yang kita punya. Contoh hal kecilnya sederhana. Anak-anak bisa senyum kan? Kalau orang senyum itu pasti manis ya. Mulailah senyum, memberi senyum kepada orang-orang di sekitar kita, memberi sapaan, kata sapaan buat orang-orang di sekitar kita. Itu termasuk anak yang murah hati. Lalu anak-anak punya tenaga untuk bantu papa mama di rumah. Apalagi sekarang keadaannya PJJ, kamu seharian sama mama, sama papa, sama keluarga di rumah. Belajarlah menjadi anak yang murah hati, bantulah pekerjaan mama di rumah ya. Bantu pekerjaan mama misalnya menjaga adik ya. Bisa belajar sendiri tanpa mama suruh-suruh, mandi sendiri, makan sendiri, tanpa disuruh-suruh, tanpa dipanggil-panggil, tanpa dipaksa-paksa. Lalu misalnya seperti tadi, drama tadi ya, berbagi bekal ya, berbagi makanan. Jangan pelit ya, apalagi sama saudara sendiri ya, sama kakak, cici, koko, apalagi sama dedek ya. Drama tadi, cici sama dedeknya murah hati, kasih berbagi makanannya ya. Tadi bersyukur rotinya bisa ada 2, bisa 1-1 ya. Sekalipun itu roti 1, kamu bisa berbagi, tawarin. Ini Ci mau rotinya ya kalau 1 dibagi 2, sepotong ewang ya. Jadi murah hati itu tidak berpikir apa nanti ya kalau saya kasih, apa ya nanti yang akan saya terima. Nanti kalau saya kasih, bisa nggak dia membalas apa yang saya kasih? Tidak seperti itu ya anak-anak. Murah hati itu tulus, ada ketulusan, ikhlas ya.
kita tidak mengharapkan imbalan. Karena apa? Tuhan kita itu, Bapa kita itu murah hati. Bapa kita tidak meminta imbalan pada kita anak-anak. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya, kita melihat korban bencana alam, kita tetangga yang kesusahan, kita bisa ya misalnya menyumbang pakaian yang layak pakai, atau buat saudara kita yang lain, ini baju kita sudah kekecilan nih, masih layak pakai, kita bisa kasih ke adik kita. Sepatu kita nih kekecilan, kita tahu ada sepupu kita yang butuh, yang pas kakinya, dengan kita bisa kasih anak-anak. Jadi kita murah hati memberi yang terbaik ya, tidak asal-asalan ya. Berilah yang terbaik ya anak-anak. Miss Novi percaya mulai hari ini anak-anak di SDK Kalam Kudus 3 unit sekaligus ya, Ciatel, Kopo Permai, TKI, menjadi anak yang murah hati ya. Bukan hanya papa mama saja yang akan bangga kalau anak-anak kami ini murah hati. Bukan hanya guru-guru saja yang bangga nih kalau kamu menjadi anak yang murah hati. Satu hal anak-anak, Tuhan pasti bangga kepada kamu. Tuhan pasti senang kepada kamu. Kamu mempermuliakan nama Tuhan. Dengan murah hati, kamu bisa menjadi berkat. Kamu bisa menjadi terang kemuliaan Tuhan dimanapun kamu berada. Nah, itu aja firman Tuhan dari Miss Novi. Satu lagi Miss Novi mau ingatkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini Lukas 6 ayat 36. Anak-anak nanti bisa baca ya di rumah, dihafalkan dari kitab Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Ya anak-anak, hari ini Miss Novi, Bapak Ibu Guru mau lihat semua anak-anak Kalam Kudus di SD Kalam Kudus ini menjadi anak-anak yang murah hati. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari cerita anak kecil yang mau membagi-bagikan bekalnya Bapa tanpa dia merasa rugi. Tuhan Yesus yang mau berbagi bekalnya Bapa kepada 5.000 orang Tuhan Yesus. Tapi kami melihat Bapa, kami membaca dari firman-Mu Tuhan, dari hal kecil tersebut Tuhan bisa menjadi mujizat. Tuhan bisa menjadi pakai menjadi hal yang besar Tuhan, sehingga 5.000 orang tersebut dapat kenyang Bapa dari yang diperbuat oleh anak kecil ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bisa menjadi anak yang murah hati Tuhan, sehingga kami bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terlebih hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini Bapa, kami siap Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang murah hati Tuhan. Kami bisa Bapa melakukan apa yang Tuhan perintahkan Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus. Sehingga kedua orang tua kami menjadi orang tua yang bangga karena punya anak seperti kami Tuhan. Terlebih Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Bapa, firman Tuhan ini bisa melekat di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan Bapa agar kami tetap semangat dalam menjalani PJJ ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menjadi penghibur kami Tuhan, dikala kami susah, dikala kami bosan Tuhan. Dan kami juga tetap menyerahkan buat kedua orang tua kami yang selalu bersama-sama kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka Bapa berkat-berkat yang daripada Tuhan lewat usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, sehingga keluarga kami bahkan dicukupkan berlimpah-limpah bahkan Tuhan untuk bisa
menjadi berkat juga Tuhan dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Dan keluarga kami juga bisa menjadi teladan dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan, berkati Yayasan Kalam Kudus Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami semua Bapa bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang murah hati. Kita harus menjadi berkat untuk teman-teman kita, untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam 5 roti dan 2 ikan. Kita mau akhiri ibadah hari ini, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Baik sama Cici, mau berbagi roti. Sama-sama Cici.